Nggak gampang loh, sulit loh. Lalu caranya Yesus menjinakkan keledai itu gimana? Cara Yesus menjinakkan keledai itu adalah dia kenalan dulu sama keledai. Kalau kalian baca Alkitab di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang ada diceritakan Yesus menyuruh 2 orang muridnya ngambil keledai itu. Tapi di bagian kitab yang lain dikatakan Yesus sudah ketemu duluan sama si keledai itu sebelum nyuruh murid-muridnya datang. Kenapa? Karena Yesus tahu kalau keledai itu dinaiki langsung nggak mau, harus kenalan dulu. Hai, namamu siapa? Kamu belum pernah ditunggangi tuh. Nanti kalau aku tunggangin kamu, jangan marah ya. Memberi rasa aman. Ngajak si keledai ini bersahabat, berkenalan dulu. Bersahabat. Ayo cepat keledai, aku ini sudah telat. Aku sudah tunggu murid-muridku ya. Orang-orang sudah menunggu aku lewat ya. Keledai cepat. Nah, keledai itu nggak mau diburu-buru, nggak mau. Jadi Tuhan Yesus santai, nggak memaksa. Kalau saat itu si keledai belum mau ditunggangi, Yesus nggak maksa. Tuhan Yesus pergi dulu. Nanti ketika saatnya udah tepat, baru dia nyuruh 2 orang muridnya ngambil. Nah, keledai itu perlu bahasa hati, dari hati ke hati, peka, perasaannya peka. Oleh karena itu Yesus kalau ngomong sama keledai itu dengan perkataan yang lemah lembut, dengan nada bicara yang tenang. Dan kalau keledai itu mau diajak bekerja sama, jalan 2 langkah, ya bagus. Ayo jalan lagi sayang. Kok jalan kok cuma 2 langkah, piye to keledai? Ya, enggak, Yesus. Ayo pelan-pelan. Ya bagus. Jalan lagi. Yesus ngomongnya dengan penuh lemah lembut. Nah, demikian juga Yesus dengan kita. Tuhan Yesus tuh nggak suka maksa kita. Kalau kita dikasih tahu kita nggak mau nurut tuh, dia nggak mau maksa kita. Dia akan selalu ngomong ke kita dengan lemah lembut. Dia akan menunggu sampai kita mau bertobat. Kita tuh nggak diperlakukan seperti robot. Tirang, jalan, brek, 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 stop, tek tok, stop. Taat sama orang tua, ya orang tua, taat, gitu udah. Kita nggak kayak robot. Tuhan itu mau mendidik kita pelan-pelan, Tuhan mau menyayangi kita, Tuhan mau lemah lembut. Walaupun kadang-kadang kita tuh bandel, kita tuh sama Tuhan tuh kadang-kadang nggak mau taat, nggak mau nurut. Tapi Tuhan tuh tetap dengan lemah lembut mau bimbing kita, mau menolong kita. Siapa yang bawa area A? Bu Grace minta kibarkan warna putih area A. Ikuti pemimpin kalian ya. Pemimpin ikut Bu Grace sama Bu Susan juga pemimpin. Iramanya ikut Bu Susan, gerakannya ikut Bu Grace. Kalau Bu Grace ke sana, halo pemimpin, kalian ke sana juga. Kalau Bu Grace ke sana, kalian juga ke sana. Jelas? Coba Bu Grace. Iya, sebentar. Lagunya tadi. Oh iya, oke. Yuk. Coba yang putih ya. Katakan sama-sama Bu Grace ya. Yesus. Ayo area putih. Yesus jadi Raja damai dalam hidupku. Nah, sekarang area B, C, D, E, F, G kibarkan biru. Yang area A tetap putih. Nah, ikuti pemimpin kalian yang memakai kain seperti ini. Ikuti pemimpin, ikut Bu Grace dan ikut Bu Susan ya. Ke gunung tinggi, ku naik, naik, naik. Ayo putih ikut dikibarkan. Damai ke lembah jurang, ku turun, turun, turun mencari damai. Ayo nyanyi sama-sama Bu Grace yang tahu lagunya ya. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, yang biru ini adalah lambang Roh Kudus. Roh Kudus itu senang banget. Perhatikan Bu Grace. Roh Kudus itu senang banget kalau kita hidup dengan damai, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Siapa yang hatinya ingin dipenuhi oleh kedamaian Tuhan? Yeay! Serukan yeay! Sekarang semuanya ikuti Bu Grace ya. Yuk.
dalam hidupku. Roh Kudus sangat senang kalau aku hidup damai dengan Tuhan dan siapa saja. Nah, letakkan bendera di sebelah kanan lagi. Nah, ikut lihat Bu Grace ya. Ternyata si keledai itu habitatnya di padang belantara. Jadi dia itu nggak suka keramaian kota. Lihat tuh keledainya. Ya, sampai barang-barangnya itu jatuh berat gitu ya. Kenapa? Karena kalau keledai itu dibawa ke kota kan ada banyak suara orang, ada banyak suara kereta yang lain, ada mungkin kalau zaman sekarang ada suara mobil, suara pesawat, gitu dia nggak suka kan suara keberisik-berisikan dia nggak suka. Makin diteriakin sama pemiliknya, hai keledai tenang, jangan liar, tenang aja tenang. Dia malah tambah liar, diteriakin malah tambah liar, bukannya malah tambah tenang, malah tambah liar dia. Karena memang keledai itu seperti itu, dia nggak suka keramaian kota. Nah terkadang hati kita juga liar seperti keledai ini. Keliaran hati kita seperti apa? Kita baca yuk. Galau, bingung, takut, cemas, tak bersemangat, capek, jengkel, letih, bosan, mengeluh. Hati kita tuh kadang-kadang kayak keledai itu liar. Bosan, sebel aku, mama kayak cerewet banget, papa lo kayak cerewet banget lo, sebel aku. Bosan kadang-kadang kita galau, betes, males belajar, wes, males belajar, wes rasanya jualai, nyebelin, keadaan tidak seperti yang aku inginkan. Gemes aku, gemes. Saat itulah hati kita sebenarnya sedang liar, kayak keledai tadi. Liar ya. Dan keliaran yang kedua kita baca 1, 2, 3. Ingin bisa berhenti dari malas, gosip, mencuri, membantah, memberontak, melawan, jahil, dan lain-lain. Tetapi kita gagal dan gagal lagi. Mau coba jadi anak yang baik mulai hari ini. Aku berjanji, aku akan jadi anak yang rajin membuat PR. Dok. Wah, besoknya berhasil dari dok. Besoknya lagi, males lagi deh. Piye yo? Kepengen berhenti dari malas kok yo angel. Sudah berusaha sekuat tenaga, kok yo tetap malas aja loh. Udah sudah bertekad dengan sebulat-bulat hatiku loh, kok tetap malas loh ya. Ingin berhenti dari gosip, yo tetap aja gosip, aja ngomongin kejelekan orang. Pada saat itu sudah ditegur sama Tuhan, iya Tuhan, aku nggak lagi wes. Besoknya mulutnya gatal, bibirnya gatal. Kalau nggak gosip kok nggak enak ya, gatal ya bibirku. Aduh ya ampun ya kan, gagal dan gagal lagi. Coba area ini apa tengah ini? C. Kibarkan bendera hitam. Bohong itu dosa. Semuanya nyanyi. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka bohong. Iya, Tuhan Yesus gak suka kebohongan ya. Coba kita mau kibarkan yang B area biru, yang D, E, F, G area biru, A area putih, area A warna putih. Nah, perhatikan Bu Grace jelaskan warnanya ya. Putih tadi apa? Yesus mau jadi raja damai dalam hidup kita, tapi dikibarkan warna hitam. Kita ini kadang-kadang nggak bisa berhenti
sifat dosa kita. Lalu apa yang dialami Roh Kudus kalau kita berdosa? Roh Kudus menjadi sedih. Semua kibarkan benderanya, siap? Ikut rapnya Bu Grace ya. Ikut arahnya Bu Grace harus sama ya. Leader ikut arah Bu Grace, ya bagus. Yesus, Yesus, Raja damai dalam hidupku. Tapi terkadang aku dosa lagi, sulit berhenti dari dosa. Sudah ku coba, tidak segenap kekuatanku, tetap gak bisa. Dosa lagi, bohong lagi, bantah lagi, malas lagi, gosip lagi. Oh Roh Kudus, jadi sedih. Ibaratkan benderanya sama-sama. Roh Kudus itu sedih kalau dikasih kalau kita berdosa setiap hari. Turunkan benderanya. Siapa yang ingin ceritanya dilanjutkan? Oke, dengar baik-baik. Benderanya taruh di sebelah kanan. Yesus itu disalibkan. Tangannya dipaku. Lambungnya ditusuk. Ngapain sih Yesus susah-susah naik ke atas kayu salib? Karena Yesus tahu hati kita yang liar ini loh perlu dijinakkan. Bu Grace tuh dulu liar loh adik-adik. Suka bohong sama mama. Bilang, "Ma, aku mau pergi pramuka." Padahal enggak, ke tempat yang lain. Liar sekali Bu Grace itu dulu. Mama ngomong A, Bu Grace jawab B. Mama ngomong C, satu kata, Bu Grace jawabnya 1000 kata. Siapakah yang bisa menjinakkan hati yang liar seperti ini? Ternyata hanya Yesus yang bisa. Dengan cara apa? Yesus disalibkan, mati ganti kita. Bagaimana caranya Yesus menjinakkan keledai ini di tengah keramaian kota? Padahal keledai itu kalau di tengah keramaian dia liar. Padahal waktu Yesus naik keledai ini banyak orang mengibar-ibarkan, wah, daun-daun, dengan tiba-tiba nggak izin dulu sama keledai. Keledai, aku tak ibarkan ini loh, apa daun palem tak pelan-pelan ya, kamu jangan kaget ya keledai. Enggak, orang-orang tuh gak tanya sama keledai, langsung aja ada yang melompat, ada yang langsung gini, keledainya, wah gimana caranya keledainya supaya gak liar. Ada gak di Alkitab ditulis, lalu Yesus menaiki keledai itu, lalu keledai itu melompat-lompat Yesus sampai jatuh. Ada gak gitu? Gak ada ya, gak ada tulisannya gitu ya. Berarti Yesus berhasil menjinakkan keledai ini. Caranya gimana? Caranya Yesus adalah dengan slow motion, dengan gerakan yang lambat waktu naik. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Pelan-pelan. Lalu dia sepanjang jalan, dia menenangkan. Jangan berisik ya sayang. Sepanjang jalan dia menenangkan keledai ini. Tenang, keledai, tenang. Itu ada orang-orang menggambarkan bajunya di jalan. Tidak apa-apa, itu dia sedang menyembah aku. Kalau ada yang nganu daun-daun malu, kamu gak usah kaget, tenang aja. Yesus ngomong ya cuma semenit 2 menit. Yesus tuh ngomong terus sepanjang jalan. Karena kalau Yesus berhenti ngomong, si keledai ini konsentrasinya nggak ke suara Yesus tapi ke suara yang lain, si keledai ini akan liar. Oleh karena itu Yesus akan ngomong terus sama si keledai ini, bisik-bisikin terus. Tenang, tenang. Loh kok bisa? Padahal suara orang ribut, keledai ini kok bisa hanya mendengar suara Yesus. Disitulah kehebatannya keledai. Keistimewaan keledai itu katanya orang ahli-ahli ilmu pengetahuan yang meneliti tentang keledai. Telinga keledai itu istimewa, panjang banget, lebih panjang dari telinga kelinci. Wah, dan telinganya itu bisa memutar 180 derajat. Cium, 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 gitu ya. Dan telinganya tuh bisa disetel seperti antena, bisa memilih suara yang ingin dia dengar. Misalnya ada suara jangkrik, suara hujan, suara petir, suara air sungai, dia bisa milih. Dia kepengen dengerin mana? Dia dengerin air sungai, dia bisa mendengar. Dia memang mendengar yang lainnya, tapi bisa berkonsentrasi hanya ke satu suara saja.
Ini sementara Bu Grace ngomong terus, kan ada suara Bu Susan main keyboard kan. Kalian bisa nggak memilih hanya suara keyboardnya saja? Walaupun suara Bu Grace ini lebih keras, kalian hanya pilih suara keyboard saja, bisa nggak? Bisa, tapi nggak semua hewan punya kemampuan itu. Yang punya kemampuan itu tuh salah satunya cuma keledai ini. Jadi dia bisa milih. Aku pengen dengerin suara jangkrik ah. Jangkriknya sebelah mana? Sana. Antenanya diputar ke arah sana. Ciut. Nah, kita lihat ya. Tuh lihat keledainya. Telinganya aja bisa ditekuk. Kita lihat lagi. Oh, yang tadi belum puas ya lihat gambarnya. Itu memutarnya bukan ke depan, ke belakang. Ciut gini ya. Lalu kita lihat telinganya itu kanan kiri bisa nggak sama. Ciut. Gitu ya. Karena mungkin telinga yang kanan pengen dengerin yang suara apa gitu loh. Suara yang lain, suara jangkrik atau suara apa gitu ya. Kita lihat lagi deh. Ciut. Ya. Kayak antena ya. Ciut. Dia mungkin ingin dengerin suara gajah di sana. Di sana juga mungkin ada gajah yang lain, dia mau dengerin. Di situ depan ada suara jangkrik, dia nggak mau, makanya telinganya arahnya ke sana. Kita lihat ada 3 ekor keledai yang sedang merumput. Telinganya lain-lain loh. Lihat tuh, yang sebelah kanan telinganya kanan kiri, tapi yang sebelah tengah depan belakang. Lalu yang sebelah kiri ke arah sudut. Lain-lain kan? Karena si keledai itu dia mau memilih. Mungkin yang kiri itu dia milih suara jangkrik, yang kanan, yang tengah itu milih suara sungai, mungkin yang sebelah kiri itu memilih suara petir. Kita nggak tahu.